Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menitik beratkan kepada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil. Metode atau tipe Jigsaw merupakan metode belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen. Siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam pembelajaran ini, siswa juga memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, adapun langkah-langkah metode Jigsaw yang pertama, pemilihan materi yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil sesuai dengan segmen atau bagian materi. Dalam metode Jigsaw ini, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain atau kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami subtopik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Yang ketiga, setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi atau subtopik yang berbeda-beda. Yang keempat, setiap kelompok asal mengirimkan anggotanya ke kelompok lain atau kelompok ahli. Di dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kemudian, setiap anggota merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik yang menjadi bagian anggota kelompoknya semula atau kelompok asal. Yang kelima, setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada teman sekelompoknya pengetahuan apa yang telah mereka dapatkan saat pertemuan di kelompok ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mengimplementasikan mengenai metode pembelajaran Jigsaw. Adapun anggota kelompok saya beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Fatmawati dengan NIM H0322032. Saya Luna Said dengan NIM H0322036. Saya Mahasiswi dengan NIM H0322042. Baik, saya Widya Astuti dengan NIM H032244. Nah, saya Rizna Yusman dengan NIM H0322038. Baik, saya Arif Nurhani dengan NIM H0322357. Selamat menyaksikan.
Monera. Nah, sebelum kita masuk ke ilmu pelajarannya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dari bakteri dan Monera. Yang pertama, Ibu tulis dulu ya karena supaya kalian ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran itu untuk mengetahui ciri-ciri dari bakteri tersebut. Nah, bagaimana ciri-cirinya bakteri itu akan kita bahas nanti ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu Monera. Kita tentunya saja harus mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu untuk mengetahui pengertian dan juga cara reproduksi dari Monera tersebut. Nah, di sini Ibu akan membagi secara dua kelompok. Mungkin Ibu acak saja tidak bisa absen. Nah, di kelompok pertama itu dari Fatmawati sampai kepada Aulana Muslimah. Kemudian kelompok kedua terdiri dari Arifin Suryadi, kemudian berhenti di Ibu. Nah, sudah kelompok kan? Ini Ibu. Nah, baik, metode yang Ibu gunakan adalah metode jigsaw. Nah, baik, Ibu kan sudah tadi membagi dua kelompok ya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode jigsaw. Nah, tentunya saja metode jigsaw ini memerlukan kelompok ahli dan juga kelompok asal. Nah, baik, adik-adik sudah tahu semua kan kelompoknya. Dan kemudian adik-adik duduk sesuai kelompok masing-masing. Setelah itu Ibu jelaskan bagaimana caranya dalam metode jigsaw ini. Nah, baik, adik-adik sudah duduk sesuai kelompok masing-masing kan? Nah, baik, di sini Ibu akan membagikan kalian pada setiap kelompok itu materi. Kelompok ini kelompok satu mendapat materi bakteri, kemudian kelompok dua yaitu Monera. Nah, kemudian di sini Ibu akan berikan waktu sekitar 20 menit, bisa jadi untuk membuat infografis. Nah, saya rasa sudah jelas ya materinya ya. Jangan sibuk. Nah, kemudian masih ada yang ingin ditanyakan mengenai apa saja yang akan dimasukkan ke infografisnya? Sudah jelas Bu. Nah, baik, adik-adik silakan dikerjakan ya dengan tenang. Silakan. Maaf tadi Ibu lupa mengenai metode jigsaw ya yang Ibu gunakan di pelajaran kali ini ya. Nah, metode jigsaw itu yaitu kelompok satu menugaskan dua temannya ke kelompok dua dan sebaliknya sebagai anggota asal. Nah, kemudian sesudah itu kalian kembali lagi ke kelompok kalian masing-masing dan menjelaskan kepada teman-teman kalian apa saja yang kalian dapatkan dari kelompok satu dan juga sebaliknya. Nah, kemudian Ibu akan datang ke kelompok kalian masing-masing untuk mengetahui apa-apa saja yang kalian peroleh dari kelompok yang kalian datangi. Nah,
berbeda dengan kelompok materi dan kelompok lain yaitu mengenai bakteri, tetapi Monera ini merujuk pada sel bakteri yang tunggal prokaryotik atau prokaryotik itu tidak memiliki membran inti. Nah, Monera ini merupakan kingdom yang beranggotakan organisme uniseluler dan prokaryotik. Jadi adapun karakteristik dari Monera ini itu yang pertama bersel tunggal atau yang disebut dengan uniseluler. Yang kedua, inti selnya tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokaryotik. Ukuran selnya itu berkisar antara 1 sampai 5 mikrometer. Nah, tentunya Monera ini berkembang biak secara seksual dan membelah diri. Nah, hidupnya di berbagai ilmu atau berbagai habitat. Adapun struktur dari bagian-bagian dari Monera ini ada dinding sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, mesosom, pili, flagel, kapsul, membran sel, DNA, dan nukleoid. Bakteri ini tergolong ke dalam uniseluler. Terus sifatnya itu hidup berkoloni bersama-sama dan bersimbiosis dan merupakan parasit. Dan umumnya bakteri ini tidak berkoloni. Jadi struktur bakteri itu terdiri dari ada kapsul, ada dinding sel, ada ribosom, ada membran sel, nukleoid atau RNA, di mana merupakan protein. Dan ini terus ada flagel yang merupakan perannya membantu bakteri dalam proses pergerakan. Ada sitoplasma yang merupakan sel sitoplasma, ada plasmid, ada mesosom, dan juga ribosom yang merupakan peran dalam proses pembentukan sintesis protein. Terus itu bentuk bakteri dia macam bentuknya ada berbagai bakteri itu ada berbentuk cocoon, ada juga yang berbentuk basi serta spiral. Kita lihat ini dari gambar bakterinya. Serta bakteri ini bereproduksi itu secara seksual atau melakukan suatu pembelahan. Apakah diskusinya sudah selesai adik-adik? Sudah. Nah, baik, seperti yang dijelaskan tadi, kelompok asal kembali ke kelompoknya masing-masing, menjelaskan kepada teman kelompok masing-masing lagi. Nah, silakan kembali ke kelompok masing-masing adik-adik. Nah, baik, kelompok anggota asal yang datang di kelompok kami akan menjelaskan masing-masing apa yang mereka pahami dari kelompok yang mereka datangi. Nah, baik, kita mulai dari kelompok satu saja ya. Materi dari kelompok 2 yaitu Monera yang saya dapatkan yaitu di mana Monera ini itu merujuk pada sel bakteri tunggal atau prokaryotik, tidak memiliki inti sel. Kemudian Monera ini beranggotakan organisme uniseluler dan prokaryotik. Dan juga karakteristik dari Monera ini yaitu dia bersel tunggal, kemudian tidak memiliki inti sel, juga membran inti. Kemudian ukuran selnya itu berkisar antara 1 sampai 5 mikrometer. Kemudian dia berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri. Adapun bagian-bagian dari Monera ini yaitu dinding sel, ada sitoplasma, ribosom, ada mesosom, dan juga kapsul, membran sel, dan juga DNA dan nukleoid. Itu yang saya dapat dari kelompok 2. Adapun yang saya dapatkan dari kelompok 1 mengenai materi bakteri yaitu bakteri merupakan kategori mikroorganisme yang mempunyai ciri-ciri uniseluler dan prokaryotik, hidup berkoloni, tidak berkloroplas, dan ada yang bersimbiosis dan parasit. Nah, adapun struktur tubuh
dari bakteri yaitu dinding sel, membran plasma, ribosom, mesosom, plasmid, kapsul, membran sel, materi DNA, nukleoid, sitoplasma, dan flagella. Nah, baik, seperti yang dijelaskan adik-adik tadi, betul sekali ya bahwa bakteri dan juga monera adalah suatu mikroorganisme yang memiliki yang mempunyai cara reproduksi tersendiri, seperti memiliki ciri-ciri dan juga bentuk. Nah, mungkin sampai sini materi yang kita pelajari di minggu ini, dan minggu depan kita akan membahas materi lain lagi ya. Dan jangan lupa juga ya, harus membaca buku sebelum memulai mata pelajaran agar kita semua mengerti sebelum ibu menjelaskan, seperti itu ya. Iya, Ibu. Ada evaluasi lagi. Baik, minggu depan kita akan membahas lagi materi mengenai hepatitis ya adik-adik. Mohon di search dulu di Google sebelum masuk kelas ya, atau cari tahu materi di buku atau di jurnal itu bagus ya adik-adik. Nah, kemudian jika sudah tidak ada yang lain ditanyakan, tidak ada Bu. Nah, baik, bagaimana kata kelas ini? Tidak ada? Terima kasih ya adik-adik. Saya ucapkan banyak terima kasih dan